tiba di kedai sedangkan Willy sedang duduk di meja kayu di depan pintu menunggunya. Bulan di malam ini sangat indah, bintang-bintang di langit begitu berkilauan. "Willy," Dewi menggoyangkan kunci mobilnya tersenyum sambil berjalan mendekat. "Maaf, malam-malam begini mengganggumu." Pangeran Willy tersenyum padanya pada saat ini. Matanya yang berwarna biru es tampak sangat jernih dari kejauhan terlihat begitu bersinar. "Tidak apa-apa, kebetulan aku belum tidur." Dewi melihat daun dan bunga teratai di atas meja kayu, seketika membuatnya merasa sangat familiar. Saat masih kecil di dekat rumah guru ada kebun teratai. Dia masih polos sering curi-curi makan biji teratai. Kemudian guru menegurnya dengan keras, tapi ia sembunyi-sembunyi membeli kebun teratai itu, memberinya biji teratai yang baru dipetik sambil berkata, "Nak, kalau mau sesuatu, kamu harus mendapatkannya sendiri, tidak boleh mencuri. Paham?" "Paham." Guru selalu bicara dengan singkat dan jelas, tapi saat Dewi baru berusia 4-5 tahun, dia hanya mengerti setengahnya. Lalu akhirnya dia paham bahwa dia harus menggunakan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan hal yang diinginkan, bukan mencurinya. "Cepat sini, cicipilah." Willy menarik kursi di sebelahnya. Dewi berjalan ke sana lalu duduk melihat subiji teratai yang lezat di dalam mangkok porselin, persis seperti buatan gurunya. Dia segera mencicipi mengangguk-angguk. Rasanya enak sekali, mirip seperti buatan guru." "Tampaknya masih perlu belajar." Pangeran Willy menahan dagunya dengan satu tangan dan tersenyum lebar padanya. Dewi sangat senang ia makan subiji teratai dengan lahap. Tidak jauh dari sana, Sony dan yang lainnya melihat adegan ini, lalu mengerutkan kening. Pengawal di sampingnya sedang sembunyi-sembunyi memfoto lalu mengirimkannya pada Jasper. Namun Sony berkata, "Jangan kirim. Kalau dikirim, mereka berdua tidak akan berbaikan dan kita juga tidak akan bisa kembali." "Lalu bagaimana?" Pengawal yang mendengar ini agak panik. "Aku ingin kembali ke kota Snowy." Aku juga. Semua orang berambisi ingin kembali, tidak ingin tinggal di tempat ini. Sembunyi-sembunyi memfoto seperti reporter yang menyebalkan. Saat Sony sedang bingung, ponsel Dewi bergetar. Dia mengambilnya dan melihat panggilan masuk dari Jeff. Tanpa berpikir dua kali, dia mengangkat telepon itu. "Halo?" "Kamu memblokir nomorku lagi." Suara Lorenzo agak tertahan dan juga tetap dingin. "Iya, kenapa?" Dewi berkata tanpa berpikir, tapi kemudian dia ingat ucapan Bibi Lauren, jadi dia mengendalikan emosinya sedikit. "Kamu juga memblokir nomor?" "Pangeran, teh buah sudah siap." Pada saat ini Robin datang dengan membawa teh buah. Pangeran Willy segera memberi isyarat padanya untuk diam, tapi sudah terlambat. "Kamu bersama Willy?" Suara Lorenzo sedikit berubah. Dewi menatap Pangeran Willy dengan cemas, tapi ia tetap bersikukuh. "Iya, kenapa?" "Sekarang sudah jam 1 subuh di sana." Suara Lorenzo terdengar dingin membeku melalui telepon. "Dewi, kamu memblokir nomorku dan tengah malam bersama seorang pria. Kamu bagus sekali, bagus sekali." "Bukan begitu, aku..." Dewi hendak menjelaskan, tapi Lorenzo sudah menutup teleponnya. Dewi memegang ponsel kebingungan. "Sialan, dia benar-benar menutup telepon." "Kamu yang banyak bicara," Willy dengan tegas menegur Robin. "Aku bersalah." Robin dengan cepat menunduk dan mohon maaf. "Maafkan aku, Nona Dewi. Semuanya salahku."
Bukan salahmu. Dia yang terlalu berpikiran sempit. Dewi terlihat cuek. Sudahlah, lanjut makan. Jangan biarkan dia mempengaruhi suasana hati kita. Dewi, bagaimana kalau aku telepon El dan jelaskan saja? Willy bertanya lembut. Sekarang sudah selarut ini, kamu bersamaku. Dia pasti akan salah paham. Biar saja dia salah paham. Apa urusannya? Dewi berkata dengan kesal. Saat dulu, dia berhubungan tanpa status dengan Juliana. Dia juga tidak menjelaskannya padaku. Juliana bertepuk sebelah tangan. El tidak menyukainya. Willy tersenyum. Aku malah merasa dia sangat mencintaimu. Kalau dia benar-benar mencintaiku, sejak awal dia akan datang mencariku. Tapi buktinya, dia tidak datang sampai sekarang. Semakin memikirkannya, Dewi semakin marah. Aku sudah di Swedolan 9 hari. Apa dia ada menunjukkan tanda-tanda kehadiran? Ini... Sudahlah, jangan dibahas lagi. Dewi tiba-tiba kehilangan nafsu makannya. Willy, terima kasih atas subiji terataimu. Aku pulang dulu. Sudah larut. Pulang dan istirahatlah. Willy mengayuh kursi roda mengantarnya. Sekarang kamu sedang marah, jadi aku tidak akan membujukmu lagi. Setelah amarahmu reda, jangan lupa telepon El. Tidak akan telepon. Dewi membantah. Terserah aku. Ini. Sampai jumpa. Dewi melaju kencang. Willy tetap berdiri di tempat, menatap mobil pergi sampai bayangannya hilang dari pandangan. Baru dia mengalihkan pandangan dan berkata, kita juga pulang saja. Baik. Dewi tiba di rumah karena takut membangunkan Bibi Lauren, jadi dia memarkirkan mobilnya di luar lalu berjalan masuk tanpa bersuara. Saat hendak naik ke atas, terdengar suara yang familiar dari belakang. Sudah pulang, Bibi Lauren. Dewi berbalik menatap Bibi Lauren dengan canggung. Cepatlah mandi dan tidur. Bibi Lauren langsung naik ke atas sambil memeluk bantal. Malam ini aku tidur bersamamu. Hah? Dewi tertegun. Dulu mereka pernah tinggal di rumah tua dan usang. Dia takut tikus dan tidak berani tidur sendirian. Bibi Lauren yang menemaninya bahkan menepuk-nepuk bahunya agar tidur. Namun setelah tumbuh dewasa, dia terbiasa tidur sendirian. Lagi pula rumah ini begitu besar dan bersih, tidak ada tikus lagi. Malam ini ada badai dan petir, aku takut. Bibi Lauren mencari alasan. Baiklah. Dewi agak tidak percaya, tapi juga tidak bisa menolak Bibi Lauren. Setelah kembali ke kamar, Dewi mandi dan mengenakan piyama. Bibi Lauren sudah memakai penutup mata, memeluk bantal kelinci, berbaring di samping. Dewi kira dia sudah tidur, lalu berbaring di ranjang perlahan-lahan. Sudah ngantuk? Bibi Lauren tiba-tiba bertanya. Tidak terlalu. Dewi terkejut. Bibi belum tidur. Aku menunggumu. Suara Bibi Lauren terdengar agak sedih di malam yang sepi ini. Dewi, aku dan Paman Joshua akan pergi sebentar. Kamu dan Brandon harus jaga diri baik-baik. Pergi? Pergi kemana? Dewi buru-buru bertanya. Mengurus yayasan. Bibi Lauren memberi pesan. Yayasan harus dipilih dengan matang, tidak boleh ceroboh. Kali ini kami harus pergi sama-sama. Saat kami tidak ada, kamu harus jaga dirimu baik-baik. Oke, paham. Tanpa pikir panjang, Dewi yang sangat ceroboh bertanya, kapan kalian kembali? Sekarang masih belum tahu. Bibi Lauren mengalihkan perhatian. Kali ini kami harus menghubungi belasan yayasan, butuh waktu. Baiklah, Dewi mengangguk. Bagaimanapun, sekarang di panti asuhan tidak ada masalah.
Kesehatan Lesi juga sudah jauh membaik. Kalian tidak perlu khawatir. Dewi, awalnya ada banyak hal yang ingin Bibi Lauren katakan, tapi saat seperti ini dia tidak tahu harus mulai dari mana dan akhirnya berkata, "Jangan lupa, besok telepon Lorenzo, bicarakan baik-baik." "Tidak akan ku telepon, sudah tidak harmonis lagi." Dewi menceritakan kejadian malam ini pada Bibi Lauren dan menambahkan, "Dia benar-benar tidak masuk akal. Aku bahkan belum sempat jelaskan. Dia sudah marah dan menutup teleponku. Mengesalkan sekali." "Bukankah dulu kamu juga seperti ini?" Bibi Lauren balik bertanya. Begitu dengar suara wanita di telepon, kamu langsung memarahinya dan menutup telepon. Langsung naik pesawat dari kota Bunaken ke Swedolan. Orang lain tidak bisa menandingi emosionalmu. "Hah?" Dewi tiba-tiba kehabisan kata. "Apa sekarang kamu tahu bagaimana rasanya?" Bibi Lauren tersenyum. "Kamu tahu bahwa kamu dan Pangeran Billy hanya makan subici teratai bersama dan ngobrol. Kamu merasa jelas dan transparan. Tapi bagaimana kamu tahu Lorenzo dan Juliana tidak transparan?" "Itu beda. Juliana menyukainya dan ingin menikah dengannya." Dewi buru-buru menjelaskan. "Willy, dia..." "Bagaimana kamu tahu Pangeran Willy tidak menyukaimu?" Bibi Lauren balik bertanya. "Kalau dia tidak menyukaimu, kenapa tengah malam dia mengantarkan subici teratai, membuatkan camilan dan memetik bunga untukmu setiap hari?" Dewi dibuat kehabisan kata-kata oleh Bibi Lauren. "Dewi, dalam hidup jangan punya pemikiran sempit seperti ini." Bibi Lauren mengkritik. "Pikirkanlah baik-baik. Kalau Lorenzo benar-benar punya hubungan dengan wanita itu, kenapa dia harus mengangkat teleponmu waktu itu? Dia tidak harus mengangkatnya sama sekali. Bisa bilang sedang sibuk atau tidak dengar kan? Kalau seorang pria benar-benar berniat untuk selingkuh, dia tidak akan membiarkanmu mengetahuinya dengan mudah. Kamu bisa menemukannya semudah ini. Bukan salah paham, tapi jebakan dari orang lain, seperti yang terjadi padamu malam ini." "Maksudnya?" Dewi agak bingung tapi segera mengerti. "Bibi, maksudmu adalah Juliana sengaja menimbulkan kesalahpahaman dan membuatku marah. Dan juga Bibi merasa Willy juga..." "Ini hanya dugaanku," Bibi Lauren berkata. "Tapi kamu sebaiknya berempati dan berpikir dari sudut pandang orang lain. Kamu boleh salah paham pada Lorenzo dan menutup teleponnya. Kenapa orang lain tidak boleh salah paham denganmu dan menutup teleponmu?" "Ini..." Dewi kehabisan kata-kata. "Kamu berdua sama-sama pertama kali pacaran, belum berpengalaman. Jadi seringkali terlihat kekanak-kanakan. Tapi jika ingin hidup bersama, maka harus menghargainya baik-baik. Kalau ada perselisihan atau kesalahpahaman, segera komunikasikan dan jangan dipendam." Bibi masih sedang menjelaskan secara logika pada Dewi. Dewi dengan serius mendengarkan, tapi setelah beberapa saat tidak terdengar suara lagi. Dewi. Bibi Lauren meraih wajah Dewi dan menemukan dia sudah tertidur. Lalu dia menghela nafas. Anak ini tidak punya perasaan." Saat ini Dewi tidak tahu bahwa ini adalah pesan Bibi Lauren sebelum dia pergi jauh. Dia mengira mereka hanya pergi beberapa hari, lalu akan kembali dalam waktu 10 hari atau setengah bulan seperti biasanya. Tapi dia tidak menyangka perpisahan ini akan bertahun-tahun lamanya. Keesokan pagi saat bangun tidur, tidak ada lagi sosok Bibi Lauren di sampingnya. Dewi mengira Bibi Lauren sudah kembali ke kamarnya, jadi tidak mempedulikannya. Dan saat berganti pakaian, Brandon tiba-tiba masuk dengan tergesa-gesa. "Dewi,
Gawat. Namun ucapan Brandon terhenti ketika melihat Dewi setengah telanjang. Kemudian dia berbalik dengan gugup dan terbata-bata. Itu, aku tidak sengaja. Lain kali, ketuk pintu dulu. Dewi mengenakan kaos, perlahan-lahan mengenakan celana jeans. Apa yang terjadi? Sampai begitu terburu-buru. Bibi Lauren dan Paman Joshua pergi, kata Brandon khawatir. Pagi-pagi aku mencari Paman Joshua, tapi dia tidak kelihatan, dan Bibi Lauren juga tidak ada. Mereka berdua pergi naik mobil off-road. Mereka ingin mengurus sesuatu. Dewi tidak merasa khawatir. Tidak perlu terlalu khawatir. Bukan, kata Brandon terburu-buru. Pintu gudang senjata Paman Joshua terbuka. Ketika mendengar hal itu, Dewi terdiam, wajahnya menjadi serius seketika. Kamu bilang apa? Sambil bicara, dia melangkah keluar. Brandon mengikuti di belakangnya dengan cemas berkata, aku merasa akhir-akhir ini mereka berdua tidak beres. Paman Joshua mengajariku setiap hari, seperti sedang serah terima. Bibi Lauren juga tidak lagi memarahiku. Bahkan tadi malam, dia membukakan aku makanan enak. Katakanlah intinya. Dewi tidak sabar. Aku merasa mereka pergi karena alasan lain. Mungkin mereka tidak akan kembali lagi. Brandon akhirnya mengatakan asumsinya sendiri. Kalau tidak, Paman Joshua tidak akan membuka gudang senjata. Mereka tidak pernah menyentuh senjata selama beberapa tahun ini. Sementara Brandon bicara panjang lebar, Dewi sudah masuk ke kamar Paman Joshua. Pintu gudang senjata tertutup, tapi tanda pelangi di atas kunci kode kurang satu warna. Pada saat itu, saat Paman Joshua merancang gudang senjata ini, dia pernah berkata bahwa seumur hidup tidak akan membuka pintu ini lagi, agar dia serta Bibi Lauren bisa menjalani kehidupan ini dengan damai. Kalau memang harus dibuka, dia berharap itu memang ada bencana besar. Oleh karena itu, dia memasang tanda pelangi pada kunci pintu gudang senjata. Pintu ini hanya bisa dibuka sebanyak 7 kali. Setiap kali dibuka, salah satu warna pada tanda pelangi akan hilang. Ketika mereka baru saja tinggal di sini, para gangster setempat sering datang dan mengganggu, bahkan melukai pengurus dan anak-anak panti asuhan. Bibi Lauren dan Paman Joshua marah. Mereka pernah membuka pintu sebanyak 3 kali dan mengeluarkan senjata untuk melawan gangster itu. Kemudian gangster balas dendam. Mereka juga membuka pintu sekali lagi, mengambil beberapa senjata untuk membela diri, melawan gangster dan kawan-kawannya. Jadi seharusnya pintu ini masih tersisa 3 warna, tapi sekarang hanya tersisa 2. Artinya tadi malam atau pagi ini mereka membukanya lagi. Melihat tanda pelangi yang menghilang, mengingat kata-kata Bibi Lauren kemarin, Dewi baru sadar sekarang Bibi Lauren yang selalu tegas dan jelas kemarin berulang kali mengajarkan padanya tentang berpikir secara logika. Bahkan tidur bersamanya semalam jelas-jelas ingin memberikan pesan terakhir sebelum pergi. Dia sama sekali tidak menyadarinya. Dewi merasa sangat bersalah dan buru-buru menelpon Bibi Lauren, tapi ponselnya mati. Dia coba menelpon Paman Joshua, tapi ponselnya juga mati. Dia panik lalu mengambil kunci mobil dan bersiap-siap untuk mengejar mereka. Namun Brandon tiba-tiba berteriak, "Tunggu sebentar." "Ada apa lagi?" tanya Dewi dengan sedikit kesal. "Ada surat di sini." Brandon menarik amplop dari bawah vas bunga tertulis, "Untuk Dewi." Dewi menerima surat, membukanya, dan langsung mengenali tulisan lembut Bibi Lauren seperti pesannya semalam. "Dewi, ketika kamu membaca surat ini, aku dan Paman Joshua sudah pergi. Identitas kami terbongkar dan sekarang banyak musuh yang mengejar kami. Sebelum pertempuran ini melibatkan kalian, kami harus pergi."